Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrat. Oke, senyawa hidrat. Semoga kalian masih ingat ya tentang senyawa hidrat ya. Jadi untuk senyawa hidrat itu adalah suatu senyawa dengan bentuk di mana dia mempunyai hidrat atau mengikat H2O, teman-teman. Oke, jadi senyawa yang mengikat H2O. Nah, untuk senyawa hidrat, jadi hidrat di sini pengertiannya itu adalah suatu senyawa hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Nah, ini adalah beberapa contohnya, teman-teman. Misalkan saya punya garam Inggris, itu adalah MgSO4 7H2O. Kemudian ada CuSO4 5H2O, CaSO4 2H2O. Nah, umumnya untuk senyawa-senyawa hidrat itu jumlah H2O-nya selalu tetap, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya punya MgSO4, biasanya H2O yang terikat itu adalah sejumlah 7. Kalau CuSO4 ya sejumlah 5, kemudian CaSO4 ya sejumlahnya 2. Oke. Nah, biasanya untuk menentukan senyawa hidrat biasanya kita menggunakan suatu proses. Prosesnya itu adalah pemanasan, teman-teman. Karena kenapa? Karena suatu senyawa hidrat jika dipanaskan, maka sebagian atau seluruh air kristalnya akan lepas atau menguap. Nah, kalau misalnya air kristalnya itu atau hidratnya itu H2O-nya itu lepas, maka kan pasti masanya berkurang ya, teman-teman ya. Nah, dari masanya yang berkurang itu maka kita bisa menentukan massa H2O-nya. Nah, dengan mendapatkan data massa H2O, maka kita bisa menentukan mol dari H2O dan mol dari senyawa tanpa adanya H2O. Nah, kita lakukan perbandingan mol, maka kita bisa menentukan berapa jumlah hidrat yang terikat pada suatu senyawa. Nah, dalam penentuan senyawa hidrat ini alurnya, teman-teman. Jadi ada persamaan reaksi, maka kita menentukan massa unsur, menentukan jumlah molnya, perbandingan jumlah mol dengan koefisien, kemudian jumlah molekul hidratnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya misalkan pemanasan 31,2 gram magnesium sulfat hidrat menghasilkan 24 gram magnesium sulfat anhidrat. Oke, jadi kita punya 31,2 gram magnesium sulfat hidrat, kemudian dipanaskan, kemudian menghasilkan magnesium sulfat anhidrat itu sebanyak 24 gram. Maka jumlah H2O, jumlah H2O-nya itu adalah sebenarnya tinggal 30, jumlah massa H2O-nya itu adalah tinggal kamu kurangin aja 31,2 dikurang 24 gitu ya. 31,2 dikurang 24, maka kamu dapat H2O-nya itu adalah 7,2 gram. Nah, setelah kamu menemukan massa H2O ini, maka langkah selanjutnya kamu akan menentukan mol dari MgSO4 dan mol H2O. Lalu kita bandingkan. Jadi di sini kita punya MgSO4, kemudian sini kita punya H2O. MgSO4-nya itu adalah 24, H2O-nya itu adalah 7,2. Nah, cara mencari molnya tentu tinggal dibagi dengan MR-nya. Ini dibagi 18, MgSO4 di situ dia udah kasih tahu nih 120 dibagi 120. Maka jumlahnya 24 bagi 120 itu dapatnya 0,2. Sedangkan yang H2O 7,2 dibagi 18, maka kamu 7,2 dibagi 18, maka kamu dapatnya 0,4. Oke, 0,4. Nah, dari perbandingan mol ini, maka kita buat perbandingan sederhananya. Jadi ini adalah 1, kemudian yang ini adalah 2. Maka rumus senyawa terhidratnya ini di sini adalah MgSO4.2H2O. Ini adalah rumusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, cara menentukan rumus senyawa hidrat. Kalau nggak salah di sini sudah ada uraiannya. Saya kosongkan dulu. Di penyelesaiannya MgSO4 X H2O ya. Jadi jumlah H2O-nya itu 31,2 dikurang 24 dapatnya 7,2. Kemudian kita bagi masing-masing, lalu kita lakukan perbandingan, maka X-nya sama dengan 2. Jadi jumlah air kristalnya ada 2, rumusnya menjadi MgSO4 2H2O. Oke, semoga bisa dipahami video singkat ini untuk menentukan senyawa hidrat. Oke, sampai